Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sempat tertunda. Jadi ini adalah part 2 dari pembelajaran sebelumnya. Masih terkait sistem bilangan. Namun konversinya berbeda ya, karena sebelumnya kan kita terakhir membahas konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Sekarang kita coba beralih konversi dari bilangan oktal ke bilangan heksadesimal. Oke, contoh yang kita ambil di sini angkanya adalah 32 oktal. Ini ditandai dengan angka 8, berarti tandanya ini adalah angka oktal, bilangan oktal. Kemudian, kalau misalkan kita ingin mengkonversi dari bilangan oktal ke bilangan heksadesimal, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengkonversinya terlebih dahulu ke dalam bilangan desimal. Baru kita bisa mengkonversi ke bilangan heksadesimal. Sama seperti konversi bilangan oktal ke bilangan biner pada pertemuan sebelumnya. Itu pun dikonversi terlebih dahulu ke bilangan desimal, baru bilangan biner. Ini pun sama. Jadi, di sini kita harus menuliskannya dulu, supaya gak lupa ya. 8 pangkat 0 di paling sebelah kanan. Sebelahnya 8 pangkat 1. Karena cuma 2 digit, ingat, jadi cuma sampai 8 pangkat 1 saja. Setelah itu, si 3 ini kita tuliskan di bagian sini. 3 dikali dengan 8 pangkat 1, karena 3-nya kan sejajar dengan 8 pangkat 1. Jadi dikali 8 pangkat 1, ditambah 2, kita pindahkan ke sini, 2 dikali 8 pangkat 0. Jadi angka 32 ini harus dikalikan dengan pangkat-pangkatnya yang sejajar. Kalau 3 dikalikan dengan 8 pangkat 1, kalau 2 dikalikan dengan 8 pangkat 0. Kemudian 3 dikali 8 pangkat 1 hasilnya 24, ditambah 2 dikali 8 pangkat 0, ingat 8 pangkat 0 berapapun angka yang dipangkatkan 0, pasti hasilnya menjadi 1. Jadi 2 dikali 1 hasilnya 2. 24 ditambah 2, hasilnya 26. Setelah ketemu bilangan desimalnya, maka kita bisa mencari bilangan heksadesimalnya. Caranya bagaimana? Caranya karena bilangan heksadesimal itu dia basisnya 16, maka si bilangan desimal harus dibagi 16. 26 dibagi 16, yang mendekatinya itu berapa? 1 kan? Karena kalau misalkan kita tulis 2 di sini, itu akan melebihi 26. Karena 2 dikali 16 hasilnya 32. Jadi yang mendekati saja, kurang pun tidak apa-apa. Nanti sisanya baru ditulis di sebelah kanan. Berarti 26 dibagi 16, bisanya 1, sisanya 10. Ingat, di dalam heksadesimal tidak ada angka 10. 10-nya diganti menjadi A. Makanya hasilnya menjadi 1A. Ini bilangan heksanya. Oke, selanjutnya kita coba beralih lagi. Konversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Nah, ini juga sama nih. Cuman bedanya, kalau tadi kan kita, dan sebelumnya kita belajar tentang oktal. Kalau sekarang bilangan heksadesimal. Kalau yang heksadesimal, soalnya A12. Mau dikonversi ke dalam desimal. Berarti kita harus mempangkatkan si A12 ini. Terus, karena oktal itu kan tadi 8 pangkat 0 dimulainya. Nah, kalau misalkan heksadesimal dimulainya dari 16 pangkat 0. Kenapa 16? Karena bilangan heksadesimal, dia basisnya basis 16. Bukan 8, bukan 2. 8 untuk oktal, 2 untuk biner. 16 untuk heksa. Jadi di sini 16-nya dipangkatkan dengan 0. Kemudian sebelahnya 16 pangkat 1. Sebelahnya lagi 16 pangkat 2. Kemudian kita mulai dari digit yang paling sebelah kiri dulu ya. A heksadesimal itu bilangannya adalah 10.
A itu kan pengganti 10, makanya di sini kita tulis 10. 10 dikali dengan 16 pangkat 2 yang sejajar dengan A adalah 16 pangkat 2 ditambah, setelah A kan 1 ya, 1 ditulis lagi ke sini, 1 dikali 16 pangkat 1 ditambah lagi digit yang terakhir adalah 2 dikali 16 pangkat 0. Ini kalau misalkan ditotalin, 10 dikali 16 pangkat 2 hasilnya 2560, ditambah 1 dikali 16 pangkat 1 hasilnya 16, ditambah 2 dikali 16 pangkat 0, ini juga sama, hasilnya harus pasti selalu 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Totalnya adalah 2578 desimal. Berarti ini bilangan desimal dari heksa A12. Kemudian selanjutnya dari heksadesimal ke bilangan biner. Nah, kalau yang dari heksadesimal ke bilangan biner ini cukup mudah. Kalau ada soal seperti ini, C16 atau 12 ya, C itu 12. 12 mau dikonversi ke dalam bilangan biner. Kalian tuliskan saja seperti ini. Berarti kan ada 4 digit bilangan biner. Terus kita coba tuliskan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Berapa ditambah berapa yang hasilnya 12 dari angka-angka ini? Silakan kalian boleh menghitung, pokoknya yang hasilnya itu 12 aja. Kalau 8 ditambah 2 kan nggak mungkin ya. 8 ditambah 2, 10. Ditambah 1 lagi pun masih 11. Kalau 8 ditambah 4 hasilnya langsung 12. Berarti yang angkanya dipakai kalian tuliskan 1. Sisanya yang nggak dipakai tuliskan 0. Jadi hasilnya 1100. Kalau ada tambahan di sini AC16. Otomatis kan kalian harus menambahkan 4 digit lagi ya di depannya. Nah, kayak gini. Yang C udah dapat binernya 1100, udah fokus ke situ. Sekarang kita kan mulai lagi dari 2 pangkat 0 lagi ya. 1, 2, 4, 8. 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. A itu 10. Berarti berapa tambah berapa yang hasilnya 10? 8 ditambah 2. Yang dipakai angkanya adalah 8 dan 2. Kita kasih tanda 1. 4 dan 1 tidak digunakan. Berarti kasih 0. Binernya berapa? Berarti 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Gitu ya, mudah ya. Ya, semoga kalian bisa paham. Selanjutnya, ini ada bilangan heksadesimal ke oktal. Kalau yang heksadesimal ke oktal, ini kan contohnya C16. C heksadesimal ke oktal. Kalian harus mengkonversinya terlebih dahulu ke bilangan desimal. C itu kan desimalnya berarti 12 ya, angkanya 12. Ini sudah termasuk ke dalam bilangan desimal. C12 tinggal dibagi aja berarti. Karena sudah dimasukkan ke dalam desimal, sudah dikonversi ke dalam desimal, ya udah 12 tinggal dibagi menjadi 8. 12 dibagi 8 karena kita kan mau mengkonversi ke dalam oktal. 12 dibagi 8 hasilnya yang mendekati adalah 1. Sisanya 4. Karena ini sudah tidak bisa dibagi lagi, maka hasilnya 1, 4. Kita coba pakai contoh lain. Mungkin kayak tadi lagi ya, AC16. AC16 itu berarti desimalnya adalah
Kalau mau ke desimalin, ingat harus pakai 16 pangkat 0 dulu, 16 pangkat 1. A itu hasilnya 10 dikali 16 pangkat 1 ditambah C itu 12 dikali 16 pangkat 0. 10 dikali 16, 160 ditambah 12 dikali 16 pangkat 0 hasilnya 12. Totalnya 172. Kalau mau dikeoktalin berarti 172 dibagi 8. 21 ya. Sisa 4. Kemudian ini 21. Nah, karena ini kan si angkanya masih besar nih, lebih besar dari angka 8, masih bisa dibagi 8. Berarti 21 dibagi 8 hasilnya yang mendekati adalah 2. Sisanya 2 kali 8 kan 16. Berarti sisanya 5. Karena ini kan sudah tidak bisa dibagi 8 lagi, berarti hasilnya adalah dibacanya dari sini, hasil terakhir ke sini, kemudian ke atas. Hasilnya 2, 5, 4 oktal. Kalau bilangan desimal ke bilangan biner, ini tinggal dibagi 2 saja. Contohnya ini, 192 mau dikonversi ke dalam bilangan biner. Ini tinggal dibagi 2, 192 dibagi 2 hasilnya 96. Ini kan karena bilangannya dia genap ya, jadi tidak ada sisa sama sekali, sisanya 0. Kemudian 96 dibagi 2, 48, sisanya 0. 48 masih bisa dibagi 2, hasilnya 24, sisa 0. 24 masih bisa dibagi menjadi 2, hasilnya 12. 12 dibagi 2, 6, sisa 0. 6 dibagi 2, 3, sisa 0. 3 dibagi 2, 1, sisa 1. Kalau sudah 1, maka tidak perlu dibagi lagi karena sudah tidak bisa dibagi. Dan untuk hasilnya dibaca dari sini, dari hasil terakhir ke atas, 11000000. Atau cara cepatnya, kalian bisa melakukan seperti ini. Atau contohnya kita coba kasih contoh yang kecil dulu aja ya. 24 desimal ke biner. Nah, ini berapa nih? Pangkat yang mendekati 24 itu adalah pangkat pangkat 4. Betul ya? 16 harusnya. Karena 2 pangkat 4 itu 32. Kalau misalkan lebih dari angka yang desimalnya, ini tidak perlu digunakan. Jadi yang paling mendekati adalah pangkat 2 pangkat sorry. Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Betul 2 pangkat 4, cuman ini typo. Ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu 16. Kemudian kita fokus ke angka-angka yang di bawah. Kalian coba cari angka yang bisa menjumlahkan yang hasilnya itu 24. Atau berapa tambah berapa yang hasilnya 24. Berarti kan 16 tambah 8 ya. 16 ditambah 8 itu hasilnya 24. Berarti kan yang dipakai 2 angka ini aja, yang lainnya gak usah dipakai. 0 berarti 110000. Karena ini gak dipakai untuk penjumlahan. Kalau misalkan kita gunakan 4-nya, totalnya bukan 24 tapi 28. 16 ditambah 8 tambah 4 hasilnya 28. Salah, harusnya mah 16 ditambah 8 aja.
supaya jadi 24.11000. Oke, untuk dari konversi bilangan desimal ke oktal, pokoknya kalau dari desimal ke biner, desimal ke oktal, desimal ke heksa, itu tinggal dibagi aja. Dibaginya sesuai dengan basisnya. Contohnya tadi, dari bilangan desimal ke biner. Karena mau dikonversi ke bilangan biner, maka nanti dibaginya dibagi 2. Karena biner itu basisnya 2. Sekarang kalau misalkan bilangan desimal mau dikonversi ke bilangan oktal, maka nanti tinggal dibaginya bagi 8. Contohnya ini 200 dibagi 8, hasilnya 25, sisanya 0. 25 masih bisa dibagi 8, 3, sisanya 1. Berarti hasilnya 3, 1, 0. Ini juga sama dibacanya dari sini ke atas. Dari 3, 1, 0. 3, 1, 0 oktal. Nah, ini. Dari heksa pun sama ya. Dari heksa berarti contohnya berapa ya? 45 desimal ke heksa. Berarti ini tinggal dibagi 45-nya dibagi 16. Sisanya hasilnya yang mendekati ke 45 itu 2. Sisanya 13. Oke, karena di heksa itu tidak ada 13, maka 13-nya ini diganti menjadi berapa? Ini 10, 11, 12, 13. D berarti ya. Maka hasilnya 45 desimal adalah 2D. Nah, seperti itu. Kalau misalkan angkanya besar, nanti tinggal dibagi-bagi aja sampai habis seperti yang oktal ini. Nanti dibacanya pun sama dari hasil terakhir ke atas. Begitu. Nah, mungkin itu saja untuk konversi bilangan pada pertemuan yang part terakhir ini mungkin ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas materi yang baru lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.